Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Rejang Lebong. Saya Meson Dwi Kurniawan dari SDN 134 Rejang Lebong. Saya Aframa Yeni dari SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Saya Widiawati, berasal dari SD Negeri 61 Rejang Lebong. Saya Ardianto dari SMK Negeri 7 Rejang Lebong. Di sini kami akan menampilkan tugas modul 2.3 tentang praktik kucing supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Meson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah Pak Meson, apa kabarnya hari ini Pak Meson? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah Pak Meson, pada hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada beberapa yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan proses coaching. Yang pertama, ketika praktek coaching, bagaimana rencana penilaian yang akan dilaksanakan oleh Pak Meson nantinya? Oke, jadi nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian alur tirta. Di mana alur tirta itu bisa diartikan dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Baiklah Pak Meson, berarti menggunakan alur tirta yang ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan, identifikasi, terus rencana dan aksi, serta adanya tanggung jawab dari proses coaching. Selanjutnya Pak Meson, kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Pak Meson nantinya seperti apa? Kompetensinya itu dengan menimbulkan adanya pertanyaan yang berbobot, kemudian pertanyaan yang terbuka pada proses coaching saya nanti kepada coachingnya, Bu. Baiklah Pak Meson. Untuk proses coaching ini Pak Meson dengan siapa melaksanakannya? Kebetulan saya hari ini ingin melakukan coachingnya itu bersama Ibu Widya. Ibu Widya sudah ada ya? Bisa dipersilakan untuk melaksanakan coaching? Bisa, Bu. Saya harapan dulu ya. Iya, silakan Pak Meson. Assalamualaikum Ibu Widya dan Pak Ardi. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Di sini yang akan menjadi coach yaitu Pak Meson dan Ibu Widya menjadi coach ya Bu ya. Pak Ardi menjadi pengamatnya Pak. Iya. Oke. Baiklah, silakan Pak Meson dan Bu Widya untuk melaksanakan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mei. Apa kabarnya hari ini, Bu Widya? Alhamdulillah baik. Pak Mei gimana? Alhamdulillah juga baik, Bu. Jadi kira-kira apa tujuan kita untuk bertemu ini, Bu Widya? Tujuan pertemuan kita hari ini, Bu Widya. Gini Pak Mei, saya itu bingung, sedikit galau ya. Karena di kelas 1, saya mengajar kebetulan di kelas 1 itu ada beberapa anak dalam 3 bulan ini belum bisa membaca ya, baik itu membaca dari 2 suku kata maupun 4 suku kata. Itu aja Pak Mei. Dan saya ingin di pertemuan kita ini saya bisa akhirnya nanti saya bisa membuat anak tersebut bisa membaca. Oh, berarti itu yang situasi yang Ibu Widya inginkan sekarang ya? Ya. Kemudian ada nggak yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran kepada siswa itu yang membuat mereka susah untuk menulis seperti itu, Bu? Kalau pengaruh sih mungkin sedikit banyaknya, salah satunya pengaruh lingkungan mungkin ya. Karena kita kan di desa kan Pak Mei, terutamanya juga anak-anak itu tidak berasal dari TK maupun TK ataupun PAUD. Karena di desa itu mungkin orang tuanya tidak sanggup atau gimana, kita juga tidak tahu ya Pak Mei ya. Iya. Mungkin itu permasalahan satu-satunya itu tidak berasal dari TK atau PAUD dan lingkungan itu sendiri. Terus apa yang membuat
Ibu Widya itu ingin mewujudkan keinginan Ibu Widya untuk agar supaya anak-anak itu bisa menulis seperti itu, Bisa membaca ya. bisa membaca. Eh, yang saya inginkan itu anak-anak itu sekarang bisa membaca dari dua kata sampai 4 kata, meskipun belum sepenuhnya sampai lancar membaca. Saya ingin mewujudkan anak-anak itu bisa dulu dalam mengenali huruf dan membaca dan mengeja. Kemudian Ibu Widya, gagasan yang Ibu Widya sudah kira-kira yang sudah Ibu Widya pikirkan, kemudian atau usaha Ibu Widya untuk membuat para siswa itu menyenangi atau menyukai bahwasanya membaca itu penting, seperti itu, ada nggak? Kalau usaha saya ya Pak ya, saya memberikan motivasi kepada anak-anak, dan selain itu saya memberikan jam pelajaran tambahan. Kebetulan di sekolah saya itu kami mewajibkan anak-anak itu membaca 15 menit sebelum melakukan pembelajaran. Nah, di dalam sesi 15 menit itu saya sudah mengusahakan anak-anak tersebut maju satu persatu ke depan kelas, dan saya menunjukkan bukunya, anak-anak tersebut membaca. Selain itu saya memberikan jam pelajaran tambahan di rumah. Kebetulan saya menyiapkan untuk les private atau bimbel untuk anak-anak yang tidak bisa membaca. Selain yang sudah Ibu Widya katakan tadi dari membuka les privat, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan lagi Bu, biar proses anak dalam membaca itu lebih efektif lah, boleh dikatakan seperti itu. Yang harus dipersiapkan lagi kira-kira? Mungkin yang harus dipersiapkan lagi itu mungkin dari cara saya mengajari. Saya harus refleksi diri saya, mengapa dalam 3 bulan ini anak tersebut belum bisa, dan selain itu saya akan melaksanakan tes untuk anak tersebut, yang mana mereka itu maunya cara belajar membacanya seperti apa. Kalau masuk ke kriteria Ibu Widya, kriteria mungkin yang ingin saya tanyakan, kriteria siswa yang Ibu inginkan selain mungkin dari anak itu lancar membaca, apalagi kira-kira Bu? Kalau kriteria ya Pak ya, kalau semua guru mungkin menginginkan anak tersebut pandai dalam segala hal. Jadi kita kembali ke itu anak sendiri, bahwa anak tersebut mempunyai kelebihan tersendiri, kelebihan atau kekurangan tersendiri. Saya juga tidak bisa menyebutkan bagaimana, tapi yang pastinya di kelas 1 ini anak-anak tersebut sebelum naik ke kelas 2, anak-anak tersebut harus bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dari sekian banyak yang sudah Ibu jabarkan tadi atau yang sudah Ibu terangkan ke saya tadi, kira-kira kapan pelaksanaan itu dan siapa saja yang akan Ibu Widya libatkan dalam proses untuk mengembangkan siswa itu biar bisa membaca? Mungkin kalau ditanya kapan ya Pak Mea, mungkin mulai dari minggu ini saya akan coba dari cara-cara yang akan saya sampaikan tadi, dan rekan atau yang akan dilibatkan terutama itu para sekolah ya. Mengapa para sekolah? Karena dengan saya mungkin curhat kepada para sekolah, saya minta mungkin adanya jam pelajaran tambahan di luar jam sekolah, tapi dilaksanakan di sekolah. Selain itu saya mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mewujudkan apa yang saya inginkan. Oke. Kemudian Ibu Widya, menurut Ibu apa semua yang sudah Ibu Widya tadi itu berjalan dengan lancar? Kemudian selain ada beberapa yang sudah Ibu katakan tadi kan, ada nggak yang Ibu Widya ingin lebih kedukungan istilahnya selain keperluan tadi? Apa hanya itu saja kira-kira? Mungkin kalau menurut kalau dukungan ya Pak ya, mungkin
sebatas itu aja Pak, terutama dari orang tua murid mungkin Pak. Oh, dari wali ya. Ya, dari wali murid. Karena kita tidak lepas, karena anak kan siangnya ke kita, sore sampai malamnya itu pasti ke wali murid ya Pak Mei ya. Nah, mungkin itu aja Pak Mei, dukungan dari orang tuanya tersendiri. Jadi intinya tuh dari pihak sekolah dan pihak orang tua murid itu ya. Iya. Terus Bu Widya, bisa nggak Ibu Widya memberikan kesimpulan hasil dari pertemuan kita ini Bu, tentang apa yang Ibu sampaikan tadi, kemudian apa yang kesimpulan yang bisa sampaikan kira-kira kesimpulan. Mungkin gini Kak Mia, di dalam melakukan pertemuan ini alhamdulillah saya juga bisa dapat menyimpulkan sedikit demi sedikit dari apa yang saya dapati, dari masalah yang saya hadapi. Yang pertama itu mungkin saya harus lebih memberikan motivasi kepada anak-anak dan meminta dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, beserta orang tua, dan menambahkan jam pelajaran untuk anak-anak itu agar lebih lancar membacanya. Oke, baiklah Bu Widya, mungkin itu yang dapat kira-kira yang sudah saya ingin tanyakan kepada Ibu Widya. Semoga dengan apa yang sudah Ibu Widya siapkan tadi bisa berjalan dengan lancar Bu Widya ya. Mungkin itu saja dari pertemuan kita, mungkin bisa kita terapkan nanti di sekolah seperti itu. Terima kasih ya Pak Mea. Ya, sama-sama Bu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Mason, tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Widya. Ada beberapa hal Pak Mason yang akan saya tanyakan berkenaan dengan proses coaching tadi. Adakah sesuai dengan proses coaching tadi, indikator dan ketetapan yang diinginkan seperti apa Pak Mason? Apa sudah dilaksanakan? Ya, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Widya. Dari hasil coaching yang kami jalankan tadi itu saya sudah menerapkan atau sudah melaksanakan dan menggunakan sesuai dengan alur kita yang benar seperti itu. Baiklah. Terus salah satu dari proses coaching itu menggunakan alur tirta seperti tujuan yang mention ya, identifikasi, setelah itu rencana dan aksi serta tanggung jawab. Terus kompetensi apa lagi yang perlu Pak Mason akan kembangkan untuk adanya suatu peningkatan nantinya untuk selanjutnya Pak Mason? Mungkin yang perlu ditingkatkan itu dengan memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mungkin dengan menjadi pendengar yang baik, kemudian secara aktif seperti itu. Baiklah, jadi di sini dapat saya simpulkan Pak Mason ya, pada observasi hari ini yang pertama mungkin proses coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur kita, terus gimana adanya suatu tujuan, terus identifikasi rencana dan aksi serta tanggung jawab. Selain itu Pak Menso sebagai coach sudah mengarahkan coach sebagai coach untuk rencana aksi dan tindak lanjutnya. Selanjutnya, selain itu juga Bapak sudah menjadi pendengar yang aktif, yang baik, mendengarkan secara aktif apa yang telah disampaikan oleh coach dan memahami apa yang disampaikan oleh coach. Baiklah, Pak Menso, mungkin cukup sampai di sini proses coaching observasi kita. Mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan kita harapkan. Terima kasih Pak Menso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.